Nggih, mengucapkan selamat sore dan salam Bapak Ibu. Hari ini hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Saya bersama Pak Pantio dan Pak Yanto tengah ada di keluarga Ibu Eti Pantom. Kembali kami ingin menyampaikan berita suka dan duka dari keluarga bersamaan dengan situasi yang belum memungkinkan untuk sering-sering berkumpul bersama keluarga, bahwa pada kondisinya Ibu Eti Pantom sesungguhnya tengah dalam pergumulan khusus kaitannya dengan penyakit yang menurut dokter ahlinya direncanakan harus menjalani operasi di bulan Maret, tetapi karena situasi yang tidak mengizinkan, maka sampai hari ini hanya diberikan bantuan obat-obatan khusus, mungkin sekedar penghilang rasa sakit. Tetapi kita tidak tahu apakah mungkin ini yang harus kita jalani, bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan yang lain. Yakinlah bahwa segala sesuatu itu selalu ada solusinya. Kemudian untuk berita sukacitanya, anak-anak, cucu sudah banyak yang memegang pekerjaan pasti, bisa mencukupi segala keperluan keluarga, dan yang belajar sekalipun ada satu yang sedang dalam pergumulan karena menunggu pengumuman untuk masuk perguruan tinggi. Nah, Ibu Bapak, mungkin persoalan-persoalan ini yang nanti perlu kita bawa di dalam doa. Justru di tengah-tengah perjumpaan seperti saat ini, kita manfaatkan untuk bisa saling menguatkan, karena situasi yang memang masih memaksa kita untuk menjaga jarak. Mari Ibu Bapak, kesempatan ini kita gunakan untuk membangun ibadat keluarga. Mari kita ambil satu. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami lakukan ibadat keluarga di tengah-tengah keluarga Ibu Pantom, diikuti keluarga GKJW Jemaat Kertosono di rumah masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 64, bait yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi burung dengan bait pertama saja, nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gurun riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Adapun renungan yang akan membimbing kita dalam ibadat kali ini
dari kesaksian kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan pasal 5 ayat 2. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan pasal 5 ayat 2. Dalam perikopnya di sana ditulis manusia baru. Demikian kita persiapkan dulu hati dan pikiran kita masuk di dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Tuhan yang tak putus-putusnya memberkati kami umat Tuhan, termasuk hari ini berkenan menyapa kami melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh saudara kami yang sedang ditugasi. Tolong Tuhan, buatlah kami semua bisa menangkap segala firman-Mu, yang mendengar bisa mengerti, yang menyampaikan cakap untuk membawa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya baca ayat 17 pasal 4 sampai dengan pasal 5 ayat 2. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan keputusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya baca ulang ayat yang ke-17 dari yang pertama. Ayat yang ke-20
yang demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, terlebih Pantok yang dulu masih aktif dan produktif, pensiun, profesinya sebagai kaum pendidik. Kaum pendidik. Berarti dan Bapak Ibu coba kita dengar-dengar saat ini pergumulan sekolah-sekolah karena terjadinya pandemi. Pemerintah mulai bulan Maret yang awal menetapkan sampai tanggal 29 Mei. Itu sudah dianggap semua ini harus ternyata mendekati tanggal 29 Mei diundur sampai hari ini belum ada kepastian anak-anak ini bisa mengikuti KBM atau PBM belajar mengajar di sekolah bersama-sama secara klasikal. Ada sebagian sekolah-sekolah yang tampaknya sudah khawatir demi menjaga kualitas. Saja seorang kita sudah merancang-rancang pokoknya dikaya apa anak-anak ini harus tatap muka. Kalau tidak tatap muka, ini anak-anak mau dijadikan atau mau jadi apa nanti? Sekolah kok ngangge online? Apa ya iso cetok? Ini mengingatkan kita bahwa di dalam psikologi pendidikan kita mengenal istilah bahwa kecerdasan anak atau manusia itu sekurang-kurangnya ada dua, disebut kecerdasan visual dan kecerdasan audio. Anak ini cepat menangkap bila dibimbing dengan sesuatu yang konkret yang bisa dilihat visual. Anak mudah menerima pelajaran, menerima informasi, menerima materi bila dilakukan audio. Apa meneh? Bisa juga kedua-duanya. Tentunya pernah melihat anak-anak ini belajar sambil nyetel tim, mandu karo sinau. Loh kok iso? Bisa karena kecerdasan audio yang ia miliki. Panjenengan yang tidak punya kecerdasan itu yang gumun. Mestinya silakan yo menang, moco ya senganteng. Tapi kok malah nyetel radio? Karena malah karo main musik. Ini kecerdasan. Ada lagi yang dengan melihat TV, karo YouTubean. Kok iso sinau kok karo delok TV, karo delok sinetron, apa iso mlebu? Iso, wong itu banyak kecerdasannya visual. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Jadi belajar itu bisa maksimal bila ia melihat, terlebih ia melihat dan mendengar. Maka Bapak Ibu, untuk kesaksian dari Rasul Paulus melalui suratnya di Efesus ini menegaskan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Artinya, apa yang sudah pernah didengar melalui pemberitaan-pemberitaan para rasul, atau melihat dengan membaca, melihat dengan karya yang nyata, karya Tuhan,
walaupun sekarang ini tinggal catatan, tapi bukti konkret kalau kita mengakui bahwa Yesus ini adalah Allah. Dunia dijadikan karena Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang dijadikan. Maka bukti tentang ketuhanan, kealahan Kristus itu sudah nyata dalam karya yang kita lihat. Sehingga melalui karya-karya Tuhan yang kita lihat, mestinya saya dan kalian itu bisa cerdas. Melalui suara-suara yang diperdengarkan, baik melalui pelayanan firman atau lagu-lagu rohani, mestinya membuat kita ini semakin cerdas. Cerdas itu apa? Cerdas itu buat tenaga dan ditakoni terus langsung jawab, tidak. Cerdas itu meliputi kemampuan, kecepatan melakukan sesuai dengan pesan yang diterima itu dengan cerdas. Dadi nenake, "Le, iki piye?" Langsung dia bisa jawab, tapi nek sik ngomong tok ae. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya Paulus menyampaikan persoalan ini. Karena dia melihat banyaknya orang-orang yang sudah menerima berita-berita tentang karya Tuhan, menerima pengajaran-pengajaran tentang keselamatan di dalam Kristus, itu belum bisa menelan dan membangun hidupnya. Kayak bocah sekolah sing ora munggah-munggah. Nah, pernah biyen kok sing di luar barang berganti ulang ora udeng-udeng kelas 1, kelas 2 malah di luar yang kelas 1. Itu kebangetan. Orang-orang inilah yang sedang digumulkan oleh Paulus supaya di jemaat Efesus tidak terjadi seperti mereka yang tidak bisa mengalami pertumbuhan sekalipun sudah diberitakan tentang Yesus Kristus, namun tidak menggugah dirinya karena tidak bisa meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus, tidak bisa mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka mereka tetap disebut manusia-manusia lama. Jadi ini wong sing jedel, diulang, nyanyi ya ora muni, didudui gambare ya ora iso deleng, ora iso niru. Bapaknya dikasih Tuhan, berbahagialah saat dapat dengan sesungguhnya. Oleh Paulus disebut kelompok manusia-manusia baru. Ini artinya adalah manusia-manusia yang sudah mengalami perubahan karena kecerdasan, kemampuan menangkap yang selama ini kita lihat tentang karya Tuhan di dalam Yesus, yang selama ini kita dengar tentang berita keselamatan dan anugerah di dalam Yesus. Itu yang perlu untuk tetap kita miliki dan selalu mampu membangun kehidupan kita. Yang namanya belajar itu tiang sing pun pinter napa tasih itu. Nah, jenenge sinau gladi iki wis wong sejek wong pinter ngoten apa guru kasar men. Pinter. Maka sadar ini juga sekaligus dianggap oleh Paulus sebagai orang-orang yang masih berproses, sehingga itu juga diperlukan sikap yang rendah hati, ora gumbuh, rumangsa durung sampurna, mulane dheweke mesti duwe kentek, duwe grengseng, punya semangat untuk bertumbuh karena mereka merasa masih dalam proses menuju kepada yang sempurna. Tuhan memberkati saya dan teman-teman. Yang disebut-sebut manusia baru bukan berarti manusia yang sudah baik, tetapi manusia yang cerdas, yang tahu apa yang harus diperbuat, tidak hanya stagnan mengikuti pola-pola kehidupan lama yang sungguh-sungguh tidak membangun. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita ambil satu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan kembali mengajar kami untuk bisa semakin cerdas. Sebab pada prinsipnya kami hidup ini adalah dalam proses. Kami yang Tuhan pilih sebagai manusia-manusia baru bukan berarti manusia-manusia yang sempurna, yang tanpa cacat, tetapi adalah manusia yang bisa melihat diri sendiri sebagai yang masih harus berproses menuju kepada kesempurnaan. Mampukan Tuhan kami untuk selalu belajar melalui mendengar dan melihat pengajaran Tuhan di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sambut dengan menyanyi nomor 184. Bait yang pertama saja. 184 bait yang pertama saja kita nyanyikan sambil menghimpun persembahan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, dan seterusnya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita masuk dalam perasaan. Tuhan, sore hari ini kembali kami datang kepadamu bersama warga GKJ Jemaat Kertosono, terutama keluarga Ibu Eti Panto. Betapa kami senang dan bangga telah Engkau tetapkan, Engkau khususkan menjadi manusia-manusia baru, yang berarti manusia-manusia yang selalu siap untuk dibentuk menjadi karya Tuhan yang semakin sempurna. Bukan berarti kami adalah manusia yang tanpa cacat, tetapi sebaliknya manusia yang masih diproses untuk menjadi baik melalui karya Tuhan, melalui firman dalam Yesus Kristus. Maka buatlah Tuhan kami untuk mudah mendengar setiap firman Tuhan, mampu melihat dan melakukan semua karya Tuhan hingga menirukan. Itulah kecerdasan untuk membawa kami semakin sempurna sebagai manusia-manusia baru. Jangan biarkan kami semua hanya puas tinggal diam dalam lingkungan manusia lama yang tidak mengalami pertumbuhan, akhirnya tergilas oleh waktu, akhirnya dikuasai oleh berbagai pengaruh yang merugikan. Terima kasih Tuhan, betapa perkembangan zaman dan masa ini besar pengaruhnya terhadap gaya hidup kami, dan itu sangat berbahaya bila sudah menyimpang dari kebenaran. Maka Tuhan, mampukan kami untuk tetap tabah, pintar dan bijaksana, karena kami melakukan semua firman Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami berdoa khusus untuk keluarga Ibu Eti Panto dalam kondisinya yang masih menunggu penanganan lebih lanjut. Kalau memang Tuhan memberikan jalan lain untuk Ibu Eti, sungguh betapa bahagianya kami, karena Ibu Eti sesungguhnya juga sedang bergumul
di usianya yang sudah senja apabila harus diberikan tindakan operasi. Tetapi jika memang itu langkah yang terbaik, kami pun yakin Tuhan akan tetap menolong dan membuat semuanya lancar. Sementara ini Tuhan masih dibantu dengan obat-obatan khusus. Kiranya Tuhan tetap berkenan memberkati supaya tidak berdampak buruk atau efek samping yang merugikan. Semuanya justru akan mendukung kelaknya. Kami berdoa untuk anak cucu. Sebagian keluarga yang persiapan pindah tugas ke Banjarmasin, walaupun penuh dengan pergumulan, tetapi kami yakin ini karena tugas panggilan Tuhan sendiri melalui pengabdian kepada bangsa dan negara. Tolong Tuhan persiapkan seluruh keluarga dan anak yang masih proses untuk mendapatkan tempat belajar di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan tetap membuatnya puas dengan hasil yang sedang dituju. Karena kami yakin Engkau sudah menyiapkan tempat belajar yang cocok dan sesuai dengan keadaan umat Tuhan. Sementara untuk cucu yang hari ini barusan tiba di Sorong karena juga harus memenuhi tugas panggilannya, bila beberapa waktu bisa mengerjakan tugas dari rumah, kini harus kembali ke tempat dinasnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Demikian Tuhan, keluarga-keluarga dari saudara kami yang lain yang punya pergumulan serupa, tanpa terkecuali Tuhan memberkati mereka semua. Sampai akhirnya Tuhan, dalam ibadat ini kami membawa persembahan untuk melengkapi rasa syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akhiri Bapak Ibu ibadat saat ini dengan kembali menyanyikan Kidung Jemaat nomor 357 bait yang pertama dan kedua. 357 bait pertama dan kedua. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasanya. Bait pertama dan kedua 357. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasanya kau jadi anak Tuhan, pelayan umatnya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Kita terima berkat Tuhan melalui hamba. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa berkarya bersekutu di sepanjang kehidupan keluarga saudaraku semua, terutama di tengah-tengah keluarga Ibu Eti Panto, berikut anak cucu di berbagai tempat, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat malam, selamat berbagi dalam keluarga masing-masing, dan tetap waspada. Tuhan memberkati.